Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah saudara sekalian, kita masih bisa dipertemukan kembali. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan ketenagakerjaan dalam Islam ya. Jadi barangkali kita masih ingat pada setiap tanggal 1 Mei itu diperingati sebagai Hari Buruh Internasional ya. Ya, jadi biasanya akan muncul demonstrasi-demonstrasi yang menuntut kenaikan upah ya. Tapi bagaimana kita melihat dari sisi problematika ketenagakerjaan ini ya, tentu Islam sekali lagi memiliki solusi ya. Jadi sebagai pengantar bahwa kita sebagai manusia ya sosial ya itu membutuhkan orang lain ya, kita tidak bisa hidup sendiri ya. Makanya sebagai makhluk sosial menurut saya ya itu pasti akan membutuhkan peranan ya dalam menyelesaikan segala urusan kehidupan kita ya. Ya saya mungkin juga jadi dosen nggak akan bisa jadi dosen kalau nggak ada siswanya gitu, nggak ada tekniknya, nggak ada apa namanya menyiapkan ruangan dan sebagainya ya, situlah kebutuhan kita akan lainnya ya. Tapi bahwa setiap orang memiliki keterbatasan ya dari sisi intelektual, dari sumber daya yang dimiliki ya. Bahkan bisa jadi adanya ketergantungan antar manusia kan gitu ya. Nah, dalam sistem ekonomi atau dalam sistem industri kapitalis ya, ini yang kita lihat ada satu apa barrier ya. Jadi gap ya antara majikan dengan buruh kan begitu. Nah, inilah yang seringkali muncul perselisihan ketenagakerjaan itu ya tidak lepas dari hubungan antara buruh dan majikannya ya. Nah, sekalian kalau kita melihat bahwa saat ini pemerintah ya dengan Undang-Undang Sapu Jagat ya, Omnibus Law yang tahun 2021 itu ya. Itu kan intinya menghapus semua undang-undang yang dianggap menghambat investasi ya. Padahal kalau kita lihat undang-undang Omnibus Law di negara-negara Barat ya, itu membutuhkan waktu hampir lebih dari 10 tahun. Kita hanya 2 tahun ya ala kadabra istilahnya saya katakan itu bisa cepat dengan selesai karena ya tentu ini ada kepentingan siapa yang akan dikejar ke sana ya. Nah, ini juga mengatur masalah berapa hal yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan ya. Jadi intinya ya apa yang disampaikan Pak Jokowi katanya. Ini semua regulasi itu pun harus ramah investasi, termasuk masalah tenaga kerjaan. Sehingga yang kira-kira menghambat dihapuskan begitu. Ya, ada sekitar 70 undang-undang bayangkan ya. Kemudian ya, termasuk undang-undang lapangan kerja dan undang-undang UMKM. Padahal sebelumnya sudah kan kita lihat bahwa yang mengatur tentang ini memang terlalu lama ya. Harusnya 2018 kemarin sempat muncul undang-undang untuk mengatur masalah pekerjaan, tapi bayangkan dari 2003 ini belum ada perubahan. Baru kemudian dihabisi, dituntaskan dengan RUU ya, atau sekarang dengan Omnibus Law ya, ini masih data yang masih kita di RUU ya. Ya ini yang kemudian beberapa hal yang dianggap lebih baik ya karena masalah penghargaan bonus dulu tidak diatur, tapi kemudian bonus diatur dalam masa kerjanya ya. Kemudian mana ini pembayaran upah bagi pekerja yang berhalangan ya dulu ada sekarang justru tidak ada ya. Nah, ada uang pesangon ya ini ya, yang menjadi rame itu ya. Nah, ini yang kita lihat beberapa perbedaannya. Nah, sehingga harapan pemerintah dengan ada mempercepat Omnibus Law ini ya, ya dianggap sebagai tuntutan perubahan ekonomi global ya. Kemudian perubahan struktur ekonomi yang tadi sempat disampaikan dari sektor pertanian ke industri ya. Bagaimana peningkatan kompetensi para pekerja dan sebagainya ya. Yang paling intinya adalah bagaimana meningkatkan investasi. Ya, jadi ya karena saat ini ketika demo-demo yang dilakukan oleh buruh itu pun akan menjadikan citra barangkali itu yang diharapkan pemerintah tidak terjadi atau mulai tidak muncul secara intensif lah gitu ya. Nah ini beberapa hal yang mengatur ya. Ini kalau sudah jadi undang-undang, baik itu tentang sourcing ya, kan ramai ini kan di sini. Jadi artinya bahwa perusahaan boleh saja tidak
perlu memiliki tenaga kerja tetap, gitu ya, outsourcing. Ini yang jadi khawatir karena ada ketidakpastian, ya. Ya kalau kita misalnya jadi tenaga kerja outsourcing, ketika sudah habis kontraknya, ya perusahaan mau melanjutkan atau tidak terserah perusahaan, gitu ya. Ini kan memiliki ketidakpastian bagi pekerja, ya. Belum lagi masalah pesangon, waktu kerja, perizinan dan tenaga ahli, ya Pak, tenaga kerja asing, ya. Yang ini juga kemarin sempat didiskusikan juga bermasalah, ya, terutama kedatangan dari tenaga kerja Cina, ya, yang di sana bukan tenaga ahli lagi, tenaga kasar pun kemudian dibawa gitu atas nama investasi karena ada perjanjian di situ, ya. Jadi tenaga kasar katakan supir, ya, di mana kita yang bekerja sebagai supir hanya digaji 2 juta, sementara yang dari Cina bisa 5 juta, ya, 2 kali lipatnya. Ini yang menjadikan kecemburuan. Belum lagi yang masalah kasar, ya, tukang masaknya, ya alasan dengan itu sesuai dengan apa menunya katanya, ya, atau mungkin yang kedua satpamnya, ketiga misalnya pekerja kasar misalnya untuk tukang aduk semen dan sebagainya. Ini yang kemudian didatangkan semuanya dari Cina. Nah, kalau kita melihat sini kan, ya, setiap tahun itu yang 1 Mei itu pasti akan ada reaksi dari para serikat buruh, gitu ya. Ya, ini kan kemarin waktu Omnibus Law mau disahkan, ya, ini banyak penolakan karena dianggap merugikan pihak pekerja. Nah, ini yang poin-poinnya nanti dikhawatirkan, ya, Omnibus Law menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, ketidakpastian keadaannya outsourcing, ya. Kemudian munculnya kerja asing yang unskilled, tadi sudah dijelaskannya. Masalah yang kasar saja supir, ya, satpam, kemudian yang lainnya itu kemudian menggunakan tenaga kerja asing, bukan tenaga ahlinya, ya. Nah, ini kita melihat dari hari survei World Economic Forum, ya. Ini bahwa hambatan dalam investasi Indonesia itu tidak hanya urusan tenaga kerja, memang ada, ya, masalah birokrasi. Makanya pemerintah tadi melakukan Omnibus Law itu untuk memangkas, ya, birokrasi yang saat ini sebagai penghambat nomor 1. Infrastruktur yang sudah yang tidak memadai, tapi sekarang yang digenjot, ya, pembangunan infrastruktur tol, kemudian listrik, ya, dan sebagainya. Pajak juga sekarang sudah mulai dilunakkan, ya, adanya tax holiday, ya, bukan tax liburan, tapi tax yang diberikan dibayarkan pada saat dia baru bisa memproduksi. Jadi saat dia bikin pabrik dan sebagainya belum kena pajak. Nah, belum lagi korupsi. Ini sudah rahasia umum, ya, antara pengusaha dan penguasa ini kong kali kong, sehingga ya untuk memperlancar bisnisnya biasanya pengusaha, ya, untuk kemudian menyuap, ya. Ya itulah yang sebetulnya simbiosis mutualisme. Belum lagi masalah kualitas sumber daya manusia, ya, instabilitas kebijakan, ya, berubah-ubah kebijakan dan sebagainya. Nah, ini baru terakhir yang ketujuh, undang-undang ketenagakerjaan. Makanya dengan ini, ya, semuanya ini coba diperbaiki, ya. Tapi yang saya khawatirkan justru ya seolah memberikan karpet merah, ya, kepada investor, apapun silakan kemudian berinvestasi. Ya, saya bukan anti investasi, tapi perlu memperhatikan investasi mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Ada sebutkan blacklist, ya, nggak boleh kemudian diambil alih oleh swasta maupun asing, begitu. Nah, kita melihat bahwa bagaimana pandangan Islam tentang masalah ketenagakerjaan, di mana urusan ketenagakerjaan ini harus memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian, bisa memberikan tingkat kesejahteraan bagi pekerja, sehingga ketika mereka mendapatkan pendapatan yang layak, mereka memiliki kemampuan daya beli yang baik, ya tentu akan dengan sendirinya membelanjakan, ya, uang yang didapatkan, nah, sehingga kemudian perekonomian tumbuh positif. Nah, kita melihat bahwa hal yang juga perlu diperhatikan adalah masalah ijaratul ajir, ya. Jadi masalah upah mengupah. Ini yang menjadi krusial dalam masalah ketenagakerjaan karena berkaitan dengan kompensasi dan sebagainya. Kemudian dalam kompensasi itu diberikan pada kontrak kerja yang dimana dia memperoleh pelayanan jasa berupa tenaga baik fisik maupun intelektual. Jadi baik fisik maupun jasanya, ya. Kalau kita melihat sudah sekalian bahwa akar masalah dalam masalah kerjakan atau dalam masalah ijarah upah mengupah itu, ya, berkaitan masalah akad. Akad hubungan kontrak kerja antara pengusaha dan buruhnya. Nah, sementara sisi makro, secara makronya itu ada berkaitan kesejahteraan, jaminan pemenuhan terhadap kebutuhan pokok. Nanti kita bahas, ya, secara mendalam di sini. Nah, apa yang kemudian harus menjadikan prinsip-prinsip, ya, dalam masalah ketenagakerjaan itu dalam masalah ijarah. Jadi ini
hal yang sangat mendasar yang harus diketahui oleh baik kita sebagai pekerja atau kita yang memberikan pekerjaan. Ya, jadi nanti kalau suatu saat mungkin Anda diberikan kesempatan bisa memberikan lapangan kerja, ya tentu juga harus tahu hal-hal ini. Ya. Yang pertama adalah jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal. Nah, tentu kita sebagai kaum muslimin jangan main-main ya, nyerempet-nyerempet ke jasa atau aktivitas yang diharamkan. Ya memang dengan kondisi saat ini terkadang orang apa ya, ya dengan bahasa apa, yang haram saja susah Pak, apalagi yang halal katanya. Ya, jadi ini alasan-alasan yang tidak didasarkan pada nilai agama. Ya, jadi sekarang ini banyak jasa-jasa penipuan ya ataupun transaksi-transaksi yang ribawi gitu ya. Ini kan cryptocurrency, saham dan sebagainya ya. Ya. Kemudian yang kedua memenuhi syarat sahnya sebuah ijarah upah upah. Jadi orang yang bertransaksi upah upah tadi yang memberi kerja dan yang bekerja itu adalah orang yang mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Orang yang bisa membedakan mana yang baik dan benar. Makanya kalau kita dalam hal ini tidak boleh kita mempekerjakan anak kecil karena mereka belum dewasa. Atau kemudian kita jangan kita lah. Atau mempekerjakan orang gila, ya gimana mempekerjakan orang gila? Yang dia nggak bisa membedakan mana yang baik dan benar, ya itu nggak boleh juga. Ya. Jadi harus yang mampu membedakan baik yang buruk, yang dewasa gitu. Dan transaksi akadnya harus didasarkan pada keriduan belah pihak. Ya, tidak boleh karena unsur paksaan. Jadi tidak ada yang boleh atau satu pihak yang menzolimi. Ya, ada pertanyaan dulu waktu zaman saya ngajar masih offline ya. Pak, kalau misalnya ridho sama-sama ridho kan boleh Pak. Nah itu yang jadi masalah. Lihat nomor satunya, yang halal. Gitu. Ya, mohon maaf misalkan di prostitusi ya, itu kan antara PSK dengan hidung belang kan sama-sama ridho tuh, ya transaksinya itu. Tapi perbuatan berzina, ya itu satu hal yang diharamkan. Ya, jadi bukan hanya dua-duanya sama keriduan begitu, tapi juga kembali kepada hal yang dihalalkan. Nah, hal yang penting Anda harus ketahui ya, nanti ketika Anda bekerja ya pada orang lain atau Anda mempekerjakan ini, 4 prinsip ini yang harus Anda pahami. Satu tentang bentuk kerja. Apa itu bentuk kerja? Ya, adalah masalah job desk. Ya. Jadi ketika kita mempekerjakan orang lain atau kita bekerja pada orang lain, kita harus tahu apa yang menjadikan kerjaan kita. Ya udah yang penting Anda kerja saja, ya nggak bisa. Ya perlu rincian apa yang saya harus kerjakan. Ya sebagaimana ketika saya biasanya kalau perupa ada satu hal yang ini, ya menyewa tukang gitu ya, atau mempekerjakan tukang. Ya memang atau bangun lah misalnya. Ya. Atau kemarin rehab misalnya, ini pantok pintu ya memang fokus untuk pintu. Tidak untuk kemudian ngecat yang lain dan sebagainya, itu kan menjadi kesepakatan. Ya, jadi ada deskripsi. Sebagaimana misalkan contoh ketika orang tua Anda mempekerjakan pembantu lah misalnya. Kan ada pembantu yang tinggal di rumah, ada pembantu yang pulang pergi ya. Nah itu harus jelas. Apa kerjanya? Apakah hanya mencuci? Apakah juga memasak? Menyetrika? Ya, dan sebagainya. Nah itu kan akan beda bobot kerjanya dengan upahnya nanti. Ya. Sehingga apa? Pekerja mengetahui hak-haknya dan bisa menolak kita kerja itu di luar dari kesepakatan. Ya, misalkan pembantu tadi udah jelas masak, kemudian mencuci, setrika, ditambah dengan nguras sumur gitu ya. Ya dia bisa menolak gitu. Ya, jadi ini penting ya. Jadi Anda pun sama ketika Anda bekerja minta apa yang dikerjakan kemudian ujung-ujung ya Pak Sahabat. Ada pekerjaan yang di luar itu ya kalau mau ya tadi ada klausulnya kalau ada di luar itu ada apa sih namanya lembur misalnya. Ya, digaji lembur misalnya. Ya boleh. Ya kalau ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian masa kerja ya. Kontrak itu menyebutkan pekerjaan itu ya memang ada yang dituntaskan karena pekerjaannya ya atau di pekerjaan ya ada tanpa batas waktu. Ya. Kan kalau namanya kita misalnya ada tukang jahit kan dia akan selesai kerjanya ketika jahitannya selesai. Ketika supir dia pekerjaannya selesai ketika dia mengantarkan penumpangnya sampai tujuan kan gitu ya. Beda dengan kita misalnya bekerja kantoran kan itu ya, hampir tiap hari ya kecuali satu minggu misalkan atau hari libur. Jadi harus tahu juga masa kerjanya kapan. Ya. Ya. Kemudian juga dalam kontrak masalah tersebut ya misalnya orang mengajar ya itu
Sebelum kontrak selesai, kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk menghentikan kontrak ya. Jadi kontrak itu harus sesuai. Misalnya dalam 1 bulan diselesaikan ya, 1 bulan selesai. Ya. Jadi ini masa kerja itu harus menjadi kesepakatan kedua belah pihak, baik yang memberikan pekerjaan maupun yang dipekerjakan. Nah ini yang paling sensitif adalah masalah upah. Kan kadang orang kata, yo kerja dulu, kerja sama saya. Kan ada perasaan malu ya, atau segan untuk menanyakan berapa upahnya nanti. Sudah untung diajak kerja, ini udah nanya upah. Nah ini nggak bisa. Dalam Islam harus jelas juga. Tadi job desk-nya apa, yang kedua upahnya berapa. Jadi kita bisa memikirkan sebenarnya nanti pada kompensasinya adalah tenaga kerja yang kita tenaga yang kita curahkan. Ya, jangan sampai tadi menzolimi ya sebagainya. Harus jelas ini berapa upahnya. Baik itu upah harian, upah mingguan, upah bulanan, ya misalnya apakah diberikan di awal, di tengah atau akhir pekerjaan. Kalau misalnya proyek misalnya ya. Ya, kalau kita kan kalau yang pekerja biasa ya bulanan, ada yang pekerja harian dan sebagainya. Ini juga harus jelas upahnya berapa. Ya. Ya, terus pembayarannya seperti apa ya? Apakah cash atau apakah nanti ditransfer, apakah sebagainya. Ya. Nah, sehingga dari 3 hal tadi, sebetulnya dari kesepakatan yang sudah akad yang sepakat itu, ya tentu akan memberikan effort. Ya. Ketika saya tahu kerjanya apa, upahnya berapa, kerjanya kapan, ya saya juga bisa mengukur ya kemampuan apa yang bisa dicurahkan ketika dengan pekerjaan tadi, dengan upah tadi dan waktu tadi. Nah, ini penting ya, karena tadi ada hal yang Pak Kewu malu menanyakan upahnya, ya karena masalah terjadi di sini justru masalahnya, ya job desk yang tidak jelas atau upah yang tidak memadai, gitu ya, ya harus di-clearkan dulu. Ya. Nah, sehingga apa yang dalam hal ini disebutkan upah adalah nilai jasa yang diberikan oleh buruh kepada majikan atau pemberi kerja kepada yang dikerjakannya. Ya. Nah, upah ini tidak terkait dengan nilai dan harga produk yang dikerjakan. Misalkan, ya kadang sekali dalam sistem ekonomi kan harga sepatu sekian persen dari upah, nggak bisa. Ya, tergantung pada produktivitas pekerja tadi, berapa dia hargai. Dan upah tidak terkait dengan pemenuhan kebutuhan minimum buruh ya. Sekarang maupun ini tidak lagi digunakan oleh Dewan Pengupahan sekarang ini ya, sekarang ada peraturan Menteri Kerja yang baru ya, nomor 18 tahun 2022 ya. Ini sekarang lagi ramai karena ini penetapan upah minimum kota ya. Ya. Jadi upah fisik minimum itu misalnya makan, transport, ya sembako misalnya apa dan sebagainya itu dihitung berapa. Tapi ini juga memiliki kelemahan. Karena upah ini adalah upah lajang ya. Padahal kita lihat bahwa namanya buruh kadang sudah berkeluarga, sudah punya istri, anak dan sebagainya. Nah, kalau ada perselisihan, saudara, maka diserahkan kepada ahlinya atau kubaro yang memahami tentang berapa layaknya seorang itu ya. Jadi maka sebetulnya begini ya, kalau kita menggunakan upah minimum itu kan suatu patokan. Ya, jadi siapapun yang mempekerjakan orang, maka di daerah itu harus memberikan minimum ya sebesar itu kan pada faktanya tidak. Dalam Islam itu ya tergantung pada produktivitas. Ya. Makanya tiap orang berbeda. Ya, nggak bisa disamakan gitu. Nah, ini pentingnya seorang yang ahli dalam masalah pengupahan. Nah, hal-hal lain yang kemudian kita lihat ya di masalah kerja ini muncul ada satu lembaga yang dibuat oleh pemerintah ya Badan Penjaminan Sosial ya jaminan sosial ya apa itu ada BPJS Kesehatan ada BPJS Ketenagakerjaan ya jadi misal ada kecelakaan kerja kematian hari tua dan sebagainya itu akan dijamin ya tapi tentu bukan dengan gratis ya harus membayar premi jadi istilah seperti asuransi jadi di sini bukan seolah kenyataannya menjadi tanggung jawab buruh itu sendiri ditambah pekerja. Jadi misalkan BPJS itu harus 5%, 3% dipotong dari gaji karyawannya, 2% dari perusahaan. Jadi 5% itu yang harus disetorkan ke BPJS. Ya. Adapun peran negara untuk menyusun mekanisme jaminan, ya akhirnya pada dasarnya dilimpahkan, dibebankan kepada pengusaha yang kemudian bebannya kepada buruhnya. Ya.
Padahal apa yang sudah kita bahas tentang politik ekonomi Islam ya, atau apa dulu itu apa ya? Ya, kalau nggak salah politik ya. Bahwa kebutuhan bagi setiap individu itu sandang pangan papan itu memang adalah cara-cara yang tidak langsung ya. Artinya melalui mekanisme orang bekerja. Dan bekerja dalam pandang Islam adalah laki-laki. Karena hadisnya ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Makanya saya sering ingatkan bagi Anda yang mahasiswi, dalam Islam itu Anda tidak punya kewajiban untuk bekerja. Bukan wajib, bukan sunnah, mubah. Ya, saya ingatkan. Ya, yang bekerja yang wajib ini Anda nih, yang mahasiswa nih, yang calon suami, calon orang tua gitu ya. Ya, itu karena memang di situ di pundak Anda lah ya kewajiban untuk mencari nafkah. Nah, masalahnya kemudian ada kebutuhan-kebutuhan rakyat lainnya yang kemudian dibebankan kepada masyarakat atau pengusaha. Artinya di dalam unsur gajinya apa? Ya pendidikan, kesehatan, keamanan itu kan harusnya diberikan oleh negara ya. Tanggung jawab full oleh negara memberikan secara gratis atau murah. Ya. Tapi kan itu tadi ya ketika BPJS ya kemudian dibebankan pada 3% pekerja, 2% kepada perusahaan gitu. Padahal yang jaminan itu harus disediakan oleh negara. Termasuk pendidikan, ya pendidikan kita semakin mahal, ya dan sebagainya. Ya, sehingga kesimpulannya sudah sekalian, ya berkaitan dengan masalah problematika ketenagakerjaan kita ini sebetulnya ada dua akar masalah di masalah upah. Tidak jelasan job desk, ya besaran upah, kemudian waktu kerja dan sebagainya, ya termasuk turunan-turunan lainnya, begitu pesangon dan sebagainya, ya. Ini sebetulnya adalah merupakan kesepakatan ya kedua belah pihak antar si pemberi kerja dan yang bekerja ya disesuaikan dengan kapabilitas pekerjanya. Makanya tidak bisa dipukul rata upah minimum sekian sama semua pekerjanya, ya nggak bisa. Dilihat dari pendidikannya kah atau dilihat dari sisi produktivitasnya kah, keterampilan ya, karena pendidikan juga bukan jaminan ya. Misalnya yang di tenaga labor intensif ya. Ya misalnya misalnya di perusahaan sepatu itu kan bukan dari sisi pendidikan. Siapa yang bisa jahit rapih ya sepatu misalnya. Mungkin ada sekolah vokasi ya. Bagaimana memperkerjakan kerja yang mahir dalam menjahit sepatu misalnya. Itu kan tidak ada apa istilahnya berdasarkan pendidikan ya. Ya bisa saja melalui apa diklat dan sebagainya. Yang kedua adalah berkaitan masalah kesejahteraan di mana kemudian ini yang merupakan tanggung jawab negara ya itu yang kemudian dibebankan kepada pekerja atau pada perusahaan. Ya. Ketika sekarang pendidikan mahal, kesehatan mahal, ya. Nah, itu poin-poin tadi harus dibebankan dengan komponen upah yang ada di gaji ya. Sehingga ini ya harusnya ada tanggung jawab negara dibebankan pada pekerja dan pengusaha ya. Baik, barangkali itu ya sebagai hal yang perlu diketahui. Jadi Masya Allah ini banyak hal yang ternyata dalam Islam memberikan aturan ya terkait dengan masalah sebetulnya kalau ini kemudian diterapkan dan dilaksanakan. Ya ini saya pesankan bagi Anda yang nanti ketika Anda bekerja itu bagaimana Islam mengatur dalam masalah ijarah, upah mengupah. Apakah kita bekerja pada orang lain atau kita